Sebelumnya kita sudah membaca dan membahas beberapa topik awal yang ada di buku Mudah Memahami Ilmu Nahwu karya Ibrahim Abu Kaisa. Kita sudah membahas urgensi mempelajari bahasa Arab, pengertian ilmu nahwu, dan definisi kalam beserta komponennya. Nah, sekarang mari kita lanjutin pembahasan dari buku ini. And by the way, ada suatu rahasia yang terungkap dari sana. Nah, apa itu? Mari kita langsung bahas saja. Dari yang Yuki baca, Yuki mendapatkan 3 pelajaran, di mana yang pertama adalah tanda-tanda isim, yang kedua tanda-tanda fi'il, yang ketiga tanda-tanda harf. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim ialah ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu kata itu adalah isim, di mana isim adalah kata benda atau kata sifat. Apabila sebuah kata atau kalimat memiliki salah satu ciri-ciri berikut ini, maka itu merupakan isim. Nah, apa saja itu ciri-cirinya? Yang pertama ada khafad. Apa itu khafad? Khafad adalah di mana suatu kata memiliki harakat kasrah atau pengganti lain yang bacanya seperti kasrah pada akhir katanya. Biasanya didahului dengan huruf jar atau huruf khafad. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu huruf jar atau huruf khafad. Contoh dari tanda khafad ini ialah seperti kalimat hadza kitabun lil mudarrisi. Ini kitab untuk guru. Nah, pada kata lil mudarrisi, pada akhir katanya terdapat sin berharakat kasrah. Nah, ini ialah salah satu tanda khafad. Nah, berarti kata lil mudarrisi merupakan isim. Nah, kita coba contoh lain seperti marartu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammad. Pada kata bi Muhammadin terdapat pada akhir katanya dal berharakat kasrah tain. Dan kita tahu bahwa kasrah tain itu merupakan pengganti lain dari kasrah, hanya saja dibaca tanwin. Nah, berarti itu merupakan tanda khafad. Jadi kata bi Muhammadin merupakan isim. Tanda-tanda isim yang kedua yaitu di mana suatu kata didahului oleh huruf khafad atau huruf jar. Huruf jar atau huruf khafad ini ialah kata yang membuat isim sesudahnya menjadi berakhiran kasrah atau berakhiran pengganti dari kasrah. Contoh-contoh huruf jar itu seperti an yang artinya dari, fi yang artinya di, ila yang artinya ke, bi yang artinya dengan, li yang artinya untuk, dan masih banyak lagi huruf-huruf jar. Dan termasuk juga huruf-huruf sumpah seperti wa, bi, dan ta. Contoh isim yang didahului oleh huruf jar itu seperti pada kalimat hadza kitabun lil mudarrisi. Ini kitab untuk guru. Nah, pada kata lil mudarrisi itu jelas didahului oleh huruf jar yaitu li yang artinya untuk. Berarti isimnya ialah kata sesudah huruf li. Berarti isimnya ialah al-mudarrisi. Nah, itu diperkuat lagi dengan pada akhir kata al-mudarrisi itu terdapat sin yang berharokat kasrah yang menunjukkan bahwa li tersebut ialah huruf jar dan al-mudarrisi itu ialah memang isim. Kita ambil contoh lain seperti kalimat dhahaba Khalidun ilal masjid. Khalid pergi ke masjid. Nah, di sana terdapat huruf jar yaitu ila yang artinya ke, dan sesudah dari huruf jar tersebut ada kata al-masjidi yang artinya masjid. Nah, berarti kata al-masjidi itu ialah isim. Dan diperkuat lagi pada akhir kata al-masjidi itu terdapat dal yang berharakat kasrah, dan itu menunjukkan bahwa kata ila memang merupakan huruf jar. Nah, jadi kata al-masjidi yang mana didahului oleh huruf jar yaitu ila ialah termasuk isim. Nah, contoh lain dari penggunaan huruf jar
yaitu kalimat sumpah wallahi yang artinya demi Allah. Di mana huruf jar di sini adalah huruf sumpah wa, dan Allah termasuk nama di mana terdapat ha yang berharokat kasrah. Itu menandakan bahwa wa memanglah huruf jar. Tanda-tanda isim yang ketiga yaitu tanwin, di mana suatu kata terdapat tanwin pada akhir katanya. Contohnya seperti pada kalimat hadza maktabun, ini meja. Pada kata maktabun, pada akhir katanya terdapat ba yang berharokat tanwin, yaitu dhammatain. Nah, berarti kata maktabun ialah isim. Nah, pada contoh kalimat lain seperti dhahaba Khalidun ilal masjidi, Khalid pergi ke masjid. Nah, pada kata Khalidun, yaitu nama seseorang, yaitu Khalid, itu terdapat pada akhir katanya dal berharokat tanwin, yaitu dhammatain. Nah, ini menunjukkan bahwa Khalidun ialah isim. Tanda-tanda isim yang keempat yaitu di mana suatu kata berawalan alif lam. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti pada kalimat kanat asyajaratu tawilatun jiddan, pohon itu sangat tinggi sekali. Nah, di sini terdapat kata asyajaratu yang artinya pohon. Pada kata asyajaratu itu diawali dengan alif lam. Nah, berarti kata asyajaratu termasuk isim. Nah, kita ambil contoh lain seperti pada kalimat al-kitabu alal maktabu, yang artinya kitab itu di atas meja. Nah, pada kata al-kitabu itu berawalan alif lam. Nah, jadi kata al-kitabu itu merupakan isim, dan juga kata al-maktabu itu juga merupakan isim karena terdapat alif lam pada awal katanya. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu tanda-tanda fi'il. Apa itu tanda-tanda fi'il? Tanda-tanda fi'il ialah ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu kata itu ialah fi'il atau kata kerja. Nah, apabila sebuah kata atau kalimat memiliki salah satu ciri-ciri berikut ini, maka itu merupakan fi'il atau kata kerja. Tanda-tanda yang pertama ialah apabila suatu kata didahului oleh qad. Nah, makna dari qad itu bermacam-macam, tergantung jenis dari fi'ilnya. Pada fi'il madhi atau kata kerja lampau, qad memiliki dua makna. Yang pertama ialah sebagai penekanan. Contoh, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Pada qad aflahal mu'minun, di situ ada qad, dan sesudah qad itu ada aflaha. Berarti kata aflaha ialah fi'il yang artinya beruntung. Nah, makna dari qad yang kedua yaitu dekat. Seperti pada kalimat iqamah, qad qamatis shalah, sebentar lagi salat akan didirikan. Nah, pada qad qamatis shalah itu sesudah qad itu ada qamat. Nah, berarti kata qamat ialah fi'il. Nah, qamat artinya didirikan. Nah, pada fi'il mudhari' atau hal, yaitu kata kerja masa sekarang, qad juga memiliki dua makna. Yang pertama bermakna banyak atau sering. Qad yang bermakna banyak atau sering ini berlaku ketika fi'il dan pelakunya bermakna sejalan. Nah, apa contohnya? Seperti pada kalimat qad yanjahul mujtahidu, yang artinya seringnya orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, kita lihat kata yanjahu yang artinya berhasil, dan kata al-mujtahid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh. Di dalam faktanya atau kebenarannya, memang orang yang sungguh-sungguh itu cenderung berhasil. Nah, jadi makna dari fi'il yanjahu yang artinya berhasil atau sukses itu sejalan dengan makna al-mujtahidu yang artinya orang yang bersungguh-sungguh. Pada qad yanjahul mujtahid, sesudah qad itu ada
yanjahu. Nah, berarti kata yanjahu ialah fi'il, di mana yanjahu berarti berhasil. Nah, untuk makna yang kedua yaitu lawan dari makna yang pertama tadi, yaitu qad bermakna sedikit atau jarang. Nah, ini berlaku ketika fi'il dan pelakunya bermakna bertentangan. Nah, apa maksudnya bermakna bertentangan? Nah, itu bisa kita ambil contoh pada kalimat qad yusaddaqul kadzab. Jarang sekali pembohong itu jujur. Nah, di sini ada fi'il yusaddaqu yang artinya jujur, dan juga ada isim al-kadzab yang artinya pembohong. Tentunya pembohong berlawanan dengan jujur. Maka di sini terdapat fi'il dan pelaku yang bermakna bertentangan. Nah, sehingga makna dari qad di sini ialah sedikit atau jarang, bukan banyak atau sering. Nah, begitu. Di sini kita juga dapat mengambil faidah di mana bahasa Arab itu mengajarkan kepada kita untuk berkata benar dan tidak konyol. Karena kalau misalnya kita katakan qad yusaddaqul kadzab, kita pakai makna yang banyak, berarti kita mengatakan banyak sekali pembohong itu jujur. Nah, gimana dong? Nggak masuk akal kan? Masa iya pembohong itu sering sekali jujur? Nah, jadinya bertentangan kan? Jadinya tidak masuk akal. Nah, disitulah bahasa Arab mengajarkan kepada kita untuk berkata benar dan tidak konyol. Nah, jadi salah satu tanda-tanda fi'il ialah apabila suatu kata didahului oleh huruf qad. Nah, tanda-tanda fi'il yang kedua yaitu apabila suatu kata diawali dengan huruf tanfis, yaitu sin. Nah, untuk ini itu khusus untuk fi'il mudhari'. Sin di sini bermakna akan dalam waktu dekat. Nah, contohnya seperti sa'aktubul kalam. Saya akan menulis perkataannya. Nah, di situ terdapat sa'aktubu. Terdapat sin tanfis di sana. Nah, sa'aktubu artinya ialah akan menulis. Nah, penambahan sa di sana itu menjadi tanda bahwa kata sesudahnya ialah aktubu merupakan fi'il. Tanda-tanda fi'ilnya ketiga yaitu di mana suatu kata diawali oleh kata taswif, yaitu saufa. Ini khusus untuk fi'il mudhari'. Saufa sendiri bermakna akan dalam waktu yang lama. Berbeda dengan sa, yaitu akan dalam waktu yang dekat. Kalau saufa, yaitu akan dalam waktu yang lama. Untuk contohnya ada pada kalimat Allah, yaitu pada surah At-Takasur ayat 3, kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Nah, di situ terdapat kata saufa, dan setelah kata saufa ada ta'lamun. Berarti kata ta'lamun ialah fi'il, di mana ta'lamun ialah artinya mengetahui dalam bentuk jamak. Nah, untuk tanda-tanda fi'il yang keempat yaitu apabila suatu kata diakhiri oleh ta sukun. Nah, ini khusus untuk fi'il madhi atau kata kerja masa lampau, dan ta sukun di sini itu sebagai tanda bahwa pelaku fi'il ini adalah mu'annats, yaitu perempuan atau bersifat feminim. Seperti qalat Aisyah, telah berkata Aisyah. Nah, pada kata qalat itu ada ta sukun pada akhir katanya. Nah, berarti qalat itu termasuk pada fi'il. Nah, diperkuat lagi ada nama Aisyah, yaitu nama perempuan. Jadi itu akan memperkuat bahwa ta sukun di sana ialah penanda bahwa fi'il itu dilakukan oleh wanita atau bersifat feminim. Baik, selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda harf. Tanda-tanda harf ialah ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa suatu kata itu ialah harf atau huruf. Nah, harf itu berciri-ciri tidak seperti fi'il dan tidak juga seperti isim. Atau harf itu tidak menerima tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Nah, di video sebelumnya Yuki mengatakan bahwa harf itu ialah kata yang memiliki hanya satu suku kata tetapi bermakna jika bersambung dengan kata lain. Nah, jadi pengertian itu salah. Nah, jadi itu Yuki keliru. Yang benarnya ialah
Harf adalah kata yang tidak memiliki ciri-ciri isim maupun fi'il. Nah, itu contoh-contohnya seperti lam, hal, fi, huruf-huruf jar yang lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Ada 3 macam harf. Yang pertama, harf yang khusus masuk pada isim, seperti huruf-huruf jar atau khafat. Contohnya ialah pada kalimat minal masjidi. Nah, huruf jarnya yang mana? Ialah kata min, mina, yang artinya dari. Isimnya yang mana? Al masjid, yang artinya masjid. Nah, contoh lain seperti fil bait. Nah, itu huruf jarnya yang mana? Yaitu fi, yang artinya di. Dan isimnya yang mana? Yaitu al bait, yang artinya rumah. Jadi fil bait artinya di dalam rumah. Jenis harf yang kedua yaitu khusus masuk pada fi'il. Contohnya seperti huruf lam, artinya tidak. Nah, itu contohnya pada kalamullah surah Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad, yang artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, di situ ada lam yalid. Lam di situ ialah huruf, yalid itu ialah fi'il. Nah, terus juga ada walam yulad. Lam di situ ialah huruf, yulad ialah fi'il. Nah, yalid artinya beranak, yulad artinya diperanakkan. Jadi lam yalid walam yulad artinya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Contoh lainnya ada seperti qad tadi, fi'il yang didahului oleh qad, seperti qad aflahal mu'minun. Nah, qadnya ialah harf, aflaha ialah fi'il. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, jenis harf yang ketiga ialah harf yang bisa masuk pada isim dan juga bisa masuk pada fi'il. Seperti contohnya thumma, yang artinya kemudian, hal, yang artinya apakah. Nah, untuk contohnya seperti pertanyaan hal Khalidun marid, apakah Khalid sakit? Nah, di situ ada hal, huruf, dan isimnya yang mana? Yaitu Khalid. Dan juga marid, yang artinya sakit, itu juga isim, karena juga ada tanda tanwin, dan itu ialah merupakan kata sifat, yaitu sakit. Nah, untuk contoh lain ada kalimat hal jaa Umar, apakah Umar datang? Nah, di sini ada hal yang artinya apakah sebagai huruf, dan ada ja yang artinya datang. Nah, ja di sini ialah fi'il. Nah, berarti hal itu bisa masuk pada fi'il dan juga bisa masuk pada isim. Nah, sampai di situ dulu pembahasan tentang buku Mudah Memahami Ilmu Nahwu untuk Pemula karangan Ibrahim Abu Kaisa. Nah, dari tadi kita sudah mendapatkan banyak ilmu bahasa Arab ya, dasar-dasarnya. Ada tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan ada tanda-tanda harf. Maka dari itu tetap semangat, selalu lakukan hal yang bermanfaat, and as always, stay clever. See ya.